Hai semua, kembali ke channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan apapun itulah ya. So anyway, di dalam video ini kita akan bicara soal what is graphic design secara fundamental. Jadi tentunya graphic design bukan sesuatu yang terlalu asing di dunia sekarang, dan juga a lot of industries are depending on it. So apa sih sebenarnya graphic design-nya? Kalau secara terminologi pasti graphic design ada banyak cara penamanya. Kalau misalnya di area the Western, we call it visual com, design com. Kalau misalnya di Indo, kita tentunya lebih familiar dengan istilahnya DKV, desain komunikasi visual. But either way, all of them are graphic design. Jadi apa sih definisi dari graphic design sendiri? Kalau secara dua kata itu kita bagi grafik dan desain. Jadi grafik is something that is more towards sesuatu yang lebih flat, yang 2D, yang dimana kita illustrate something yang bersifat 2D. Design adalah is an act to think and to create. Jadi there is a sense of creativity in design. Jadi kalau kita gabungkan definisinya adalah kita dengan menggunakan kreativitas untuk mencurahkan karya kita ke dalam produk yang berbentuk dua dimensi. So secara general, secara terminologinya, that is graphic design. Jadi, kenapa sih kita perlu tahu ini? Karena kita akan lanjut ke bagian sejarah yang lebih gimana sih awal mulai graphic design ya. Tentunya, kalau kita tahu graphic design sekarang lebih yang mainstream ke arah digital, yang ke fotografi, desain packaging, ataupun desain branding sendiri, itu termasuk graphic design. Tapi apakah kalian tahu kalau the earliest form of graphic design itu sebenarnya bukan dari digital, tapi melalui analog. Nah, dan dari analog yang aku mention ini bukan hanya dari printing, tapi melainkan dari bentuk-bentuk gambar atau ukiran yang di goa. So as you can see di bagian goa-goa sendiri kan itu kan ada kayak what we call hieroglyph atau kayak ukiran gambar-gambar untuk menunjukkan satu poin dalam sejarah. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan satu log atau suatu bentuk di zaman tertentu. Jadi it serves to tell a certain story and it serves to communicate something, yang dimana itu adalah bentuk paling awal dari graphic design sebagai medium untuk mencurahkan suatu pesan. Nah, dan moving fast forward, we go on to the era where we do calligraphy, di mana cara penulisan sesuatu itu yang sangat bersifat cursive, ataupun kita lebih kenal yang namanya serif dan sans serif font, itu juga merupakan bentuk graphic design. Karena graphic design sendiri bukan hanya tentang apa yang dilihat, tapi juga apa yang ditulis dan gimana penulisan tersebut bisa mempunyai arti ke kita. And that's why typography is part of graphic design in that sense. Dan juga setelah beberapa waktu, nah penemuan yang namanya printing atau letterpress itu yang merevolusioner atau yang menjadi babak awal di mana graphic design is getting more mainstream and accessible. Jadi dengan letterpress dan juga printing tersebut, kita bisa melakukan desain yang identik dan kemudian dilakukan istilah fotokopi. Jadi letterpress itu merupakan bentuk awal daripada fotokopi yang kita kenal zaman sekarang gitu. Dan dari bentuk tersebut, maka yang seperti kita lihat bukan hanya fotokopi, tapi juga bagaimana bentuk dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Tentunya packaging, maupun branding, maupun maskot yang udah didesain, habis itu di print out dan berdiri di atas, itu merupakan salah satu bentuk graphic design juga. Dan sampai sekarang, we all know there are a lot of methods and mediums. Simply put, contohnya infographics, signages, invitation, branding, dan masih banyak lagi. Jadi, graphic design is actually endless. Banyak sekali pembagiannya, dan it's actually what makes graphic design very exciting lah ya. Nah, tentunya di kehidupan sehari-hari, grafik itu sangat banyak dijumpai. Contohnya kalau kita bilang TV commercial, advertising, fotografi, publication, social media. Social media untuk desainnya sendiri itu masih termasuk dalam graphic design, and in fact that is one of the more famous one nowadays.
Nah, belum lagi kalau misalnya kita bilang soal web design, application design, dan ya basically campaign secara general ya. Tapi pada akhirnya, again, what is the purpose of graphic design gitu loh. Jadi kalau dari aku sendiri, lebih ke arah 3 bagian. Pertama, graphic design atau visual com. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk mengkomunikasikan sebuah ide secara visual. Dan kedua, dengan desain visual, bagaimana kita bisa memberikan message dengan paling efektif dan making sure that the message is the right message. Dan ketiga, untuk membawa seseorang untuk melakukan sesuatu, to drive people to do something. Itu yang secara sejatinya 3 purpose of graphic design in general. Nah, kalau kita bicara soal prospek dan which industry that needs graphic design, it is safe to say that graphic design itu diperlukan di semua industri. Oke, kita bicara soal politik, kita bicara soal peperangan, kita bicara soal ideologi, atau kita bicara soal propaganda. Itu kan memerlukan graphic design juga. Bagaimana kita menggunakan visual untuk membuat suatu kampanye maupun sesuatu propaganda agar pemikiran masyarakat bisa di arah yang diinginkan. Kedua, tentunya graphic design untuk keperluan sosial. Bagaimana caranya suatu ide diadvokasi, bagaimana fundraising bekerja, dan juga bagaimana awareness itu dihidupkan. Itu adalah bentuk dari graphic design for social purpose, dan juga graphic design untuk e-commerce, visual culture, atau untuk meningkatkan tourism, branding, untuk proses dokumentasi, untuk basically bahkan untuk proyek yang sosial, politik, maupun yang komersial, everything is graphic design. Graphic design tidak akan, so to say, gimana ya, banyak orang yang ada persepsi kalau you are doing graphic design, you are not doing real work, and you won't be able to do anything much. Tapi kalau menurut aku sih tidak benar, karena justru dengan graphic design, kemampuan kita untuk menyebarkan suatu message menjadi lebih kuat, dan itu akan menginspirasi orang-orang untuk drive towards that point dan be the agent of change. Jadi design is an agent of change, dan itu yang perlu kita camkan pada saat kita melakukan proses ini. Bagaimana caranya pesan yang ingin kita sampaikan bisa terwujudkan dalam hasil visual kita. Dan basically the idea is to bring your idea into action dengan visual. Jadi sekilas itu secara tujuan dari graphic design, secara history, dan how we are moving forward from graphic design. Jadi kali ini kita akan cover bagian design element dan beberapa desainer yang berhubungan dengan elemen tersebut yang bisa jadi kalian by referensi. Oke? Jadi ini ada beberapa elemen fundamentalnya. Namun kalian nggak perlu ambil terlalu pusing dengan elemen-elemennya, karena as you expand with your knowledge, the element will go bigger. Tapi ini lebih ke arah fundamentalnya per se. Jadi dari dots, line, shape, collage, color type, dan formnya sendiri yang constitute design, at least on the graphic design part. Oke, jadi yang pertama bagian dots. Jadi dots itu adalah menunjuk ke titik-titik yang dimana dijadikan sebagai design element. Jadi one of the popular artist yang menggunakan konsep seperti ini adalah Yayoi Kusama. Jadi she's a Japanese artist yang menggunakan dots bukan hanya di bagian 2D, tapi juga 3D dan interaktifnya sendiri. Jadi bahkan dalam proses penggambarannya sendiri, she interacts with her own work. Jadi bukan hanya sebagai artwork atau painting yang di dinding saja. Dan yang di bagian kedua adalah line. Jadi salah satu desainer yang aku akan feature adalah Theseus Chan dari Work. Jadi as you can see, memang bagian dari sini lebih ke arah shape atau ke bagian yang huruf D-nya sendiri. Tapi do note that karena adanya tekstur di dalam D tersebut yang membuat artwork ini jadi lebih alive. Jadi that's why I especially mention that this is a form of line. Dan asal yang bisa kalian lihat, yang di bagian kanvas warna putih yang di bawah ini ya, kalau tidak ada line ini, dia hanya kanvas putih. Tapi dengan line ini yang bentuk spiral dan juga berbentuk ring ini sendiri, jadinya lebih ada dimensi yang terbawa ke dalam kanvas ini sendiri. That's why line is very important element.
Next, we are talking about shape. Jadi shape yang di sini itu dibagi dari dua parts. Satu shape berdasarkan ukuran geometris dan satu lagi adalah berdasarkan icon atau simbol. Jadi seperti yang kita lihat dari foreign policy ini, apa yang kita bisa lihat adalah penggunaan shape sebagai teks untuk mengenhance the reading and the design experience, dan juga how each of the structure is being built untuk membuat satu efek yang terlihat sangat all over the place, very scattered, but at the same time still make sense. Dan juga dengan template posting yang seperti ini ya, kayak with the additional of the line, the text, and the shape, it gives a certain narration of what the foreign policy is about. Nah, bagian yang kedua ini adalah yang dimana how a shape plays a part in symbolism. Jadi contohnya dengan bentuk asterisk yang di sebelah sini ya, bisa dimodifikasi sehingga it means something, it modifies the meaning. Jadi meaning dari awalnya diinovasi menjadi bentuk atau simbol yang lain. Nah, begitu juga dengan logo backcraft ini sendiri juga. Jadi salah satu bentuk yang lebih prominent di logo design adalah bagaimana satu shape itu bisa mengartikan suatu filosofi, visi dan misi dari certain brand yang ingin dibuild. Oke, in terms of collage, aku ingin meng-highlight salah satu pioneer graphic design, modern graphic design. Nama beliau adalah David Carson, being a sociologist and also a surfer. Dia adalah seorang graphic designer yang mempopulerkan gaya collage yang digunting dan di-stick secara manual dan kemudian dipublikasi. Jadi yang membuat stylenya sangat terkenal adalah karena beliau sangat suka mix and match all the design to make it all seems very scattered and at the same time sangat united lah. Jadi you can see all the different elements together. Next, in terms of color, Saul Bass is also another one of the modern graphic designer. Jadi pembuatan poster dan title sequence-nya sendiri juga menggunakan banyak color, be it color yang sangat ngejreng dan juga warna yang complementary dan berlawanan, sehingga there is a certain tension in the color combination itself. Nah, berbicara soal color juga, of course we can see there are a lot of colors involved in this poster atau book cover sendiri ya, tapi yang tak kalah pentingnya juga tentang penggunaan teksnya sendiri. Bagaimana teksnya itu lebih besar dan lebih kecil sehingga walaupun bentuknya sama dan juga penggunaan colornya, we can notice the size takes precedence and also the combination of the color. Then we also have another design studio, practice theory. Jadi slightly contradicting dengan yang tadi, yang dimana dia menggunakan color dan typography bersamaan. Yang di sini kita lebih memfokus purely ke penggunaan teksnya sendiri and how text can be a part of design element as well. Jadi dengan penggunaan sizingnya, typesetting dan juga spacingnya sendiri, teks juga bisa menjadi design element yang sangat kuat. That's why typography is part of the core elements in graphic design. Ya, in terms of form, kita akan ngebahas 3 elemen penting. Satu adalah physical, kedua digital, dan 3 interaktif. Jadi yang bagian physical di sini, seperti yang kita bisa lihat, bukunya sendiri itu bukan hanya buku yang istilahnya bukan satu buku tok saja, tapi kita bisa lihat ada beberapa layer dari berbagai macam chapter yang dimana pada saat digabungkan itu menjadi satu cover keseluruhan begitu. Jadi ini adalah penggunaan berbagai macam material untuk membuat satu buku tersebut menjadi suatu cerita yang komplit, dan begitu juga dengan menggunakan barang-barang yang fisikal untuk memberikan satu narasi yang berbeda. Nah, kalau untuk yang dari Meantime Zine ini sendiri, salah satu hal yang aku mau highlight adalah gimana cara penggunaan hal yang lebih fisikal, tentunya di tear untuk membuat efek yang seperti dimakan untuk membuat satu kesan yang lebih tactile, dan begitu juga dengan penggunaan cahaya atau lighting, yang dimana di sini kita bisa melihat bahwa memang dengan penggunaan lighting yang lebih diagonal, kita akan bisa melihat bagian yang perlu difokuskan oleh desainernya. Ya, last but not least adalah bagian yang interactive design, yang dimana salah satu yang sekarang populer, Squid Game. Jadi Eugene So adalah founder dari Dude SG yang membuat
interaktif Instagram filter yang akhir-akhir ini lagi viral. Jadi it was actually quite viral. Then it goes to show what are the possibilities of graphic design beyond the convention of print. Tapi bisa menjadi bentuk yang lebih interaktif, digital, dan lebih demandable in today's society. Sekian di tutorial kali ini, semoga membantu. Let me know kalau you guys got any other design element that you like to share or you like to ask. Thank you.